Assalamualaikum, selamat datang di channelnya Umi Si Maryam. Di video kali ini aku akan membuat mini pandan lava cake yang tampilannya sangat cantik juga menarik. Rasanya enak banget, moist, serta buatnya gampang, gak perlu pakai oven sama sekali. Sebelum ke cara pembuatannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan video resep terbaru lainnya dari aku. Dan langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, siapkan wadah dan mixer. Ambil 4 butir telur. Tambahkan 140 gram gula pasir. Setengah sendok teh garam. Setengah sendok teh pasta vanila, 1 sendok teh SP ataupun cake emulsifier. Kemudian mix menggunakan kecepatan paling rendah bertahap ke kecepatan yang paling tinggi sampai mengembang kental putih dan berjejak. Bisa ditandai dengan kalau diangkat akan membentuk lipatan-lipatan, artinya sudah mengembang dengan sempurna. Ini sudah bisa ditambahkan bahan-bahan keringnya. Tambahkan 150 gram tepung terigu protein rendah. Ini kita ayak sebentar biar nggak ada tepung yang menggerindil. Tambahkan juga 27 gram susu bubuk dan 1/4 sendok teh baking powder. Ini kita ayak juga ya. Selanjutnya, tambahkan pasta pandan secukupnya. Biar warnanya semakin keluar, aku tambahkan 3 tetes pewarna makanan kuning, ini opsional ya. Lalu kita aduk sebentar menggunakan mixer dalam keadaan mesin yang masih mati, biar saat dihidupkan tepungnya nggak berhamburan. Seperti ini sudah cukup, lalu hidupkan mesin mixernya. Mix menggunakan kecepatan yang paling rendah aja sebentar, yang penting asal tercampur rata. Kira-kira seperti ini sudah cukup, matikan mesin mixernya. Lanjut, ambil wadah yang lain, masukkan 3 sampai dengan 5 spatula adonan. Tambahkan 130 ml minyak sayur. 65 gram santan instan dan 40 gram susu kental manis. Kemudian aduk lipat semua bahan basahnya dengan adonan sampai tercampur rata. Ini dilakukan secara terpisah, namanya dipancing ya, biar antara bahan basah dan adonannya lebih gampang tercampurnya dan mengurangi resiko bahan basahnya mengendap di dasar wadah yang menyebabkan adonan bisa bantat. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, langsung dituang ke adonan utamanya. Setelah itu lanjut diaduk lipat lagi semua adonannya sampai benar-benar tercampur rata. Pastikan nggak ada lagi bahan-bahan basah ataupun bahan-bahan kering yang mengendap di dasar wadah. Seperti ini ya konsistensi akhirnya. Ini sudah bisa kita tuang ke dalam cetakan ataupun loyang. Sebelumnya di sini aku sudah menyiapkan cetakan plastik yang kecil-kecil kayak gini dan sudah diolesi dengan margarin. Untuk model cetakan dan ukurannya bebas aja, bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan langsung tuang adonannya ke dalam cetakan. Di sini aku nggak sampai penuh ya, cuman sampai 7/8 dari cetakan aja. Lanjut, lakukan sampai semua adonannya habis. Dan ini sudah selesai diisi, jadi dari satu adonan ini bisa dapat kurang lebih 17 sampai dengan 18 buah cetakan mini seperti ini. Ini sudah bisa langsung kita kukus di dalam kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya. Kukus selama kurang lebih 20 sampai dengan 25 menit di api sedang cenderung kecil. Setelah 25 menit dikukus, ini sudah matang dan bisa langsung diangkat. Lanjut kukus sisa adonannya. Lalu kalau sudah hangat, ini sudah bisa dikeluarkan dari cetakan. Dan di sini teman-teman bisa lihat sendiri, beneran empuk banget dan kelihatan sangat moist ya. Lanjut lakukan hingga selesai. Selagi menunggu bolu pandannya dingin, kita akan membuat lava cheese-nya ya. Pertama siapkan wadah,
Ambil 160 gram keju oles. Ini kita lembutkan sebentar menggunakan spatula. Kira-kira seperti ini sudah cukup ya. Lalu tambahkan setengah sendok teh pasta vanila biar semakin wangi. 50 gram krim cair. Dan 60 gram susu kental manis. Lalu kita aduk menggunakan balon wax biar lebih gampang tercampurnya. Aduk sampai semua bahan tercampur rata dan teksturnya menjadi halus. Dan ini sudah tercampur, teksturnya juga sudah halus. Lanjut kita tambahkan 30 sampai dengan 60 ml susu cair. Aku masukkannya bertahap sampai konsistensinya sesuai dengan yang aku inginkan. Aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Nah, seperti ini konsistensi akhirnya yang aku inginkan, nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental. Ini sudah bisa kita pakai, pindahkan ke dalam piping bag. Ini cake-nya sudah dingin, lapa cheesecake-nya juga sudah selesai, dan aku sudah siapkan salted karamelnya juga. Nah, untuk salted karamelnya aku homemade sendiri ya, bisa lihat di videoku yang ini. Tapi kalau teman-teman mau lebih simple, bisa langsung beli yang siap pakai. Lanjut tuang lapa cheese-nya ke atas cake secukupnya. Kemudian timpa dengan salted caramel di atasnya secukupnya juga. Biar semakin cantik dan menarik, kita tambahkan garnish irisan daun pandan. Dan ini dia mini lava cheesecake-nya sudah siap untuk dinikmati. Wah, dari penampilannya aja udah sangat menarik dan menggoda buat dicicipin ya. Cantik banget ya cake-nya, mini-mini kayak gini, dan juga kelihatan menul-menul dan empuk banget. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, begitu aku sobek, kelihatan pori-porinya itu rapet. Bener aja ketika aku cobain, begitu langsung masuk ke dalam mulut, cake-nya terasa moist, padat, tapi nggak bikin seret sama sekali. Dipadu dengan lapa cheese-nya yang creamy, juga salted karamelnya yang manis, ini enak banget, rasanya cocok dan nggak bikin bosen sama sekali. Pokoknya ini recommended banget buat di-recook, disajikan di berbagai acara, ataupun dijadikan ide jualan, bahkan ide seisian snack box. Karena nggak hanya cantik, tapi rasanya juga enak banget, buatnya juga gampang ya. Dan sekian dulu video resep kali ini. Terima kasih ya sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.